Narkoba, pemirsa, adalah masalah kita bersama. Tapi Komisi A DPRD Jawa Timur ini telah membuat sebuah regulasi melalui Perda Provinsi Jawa Timur nomor 10 tahun 2022 tentang fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, di mana di dalam perda ini keluarga dan orang tua disebut sebagai elemen penting dalam deteksi dini dan pendampingan anak. Kita akan mengetahui secara bersama-sama pemirsa terkait bagaimana pentingnya orang tua ini dalam pencegahan distribusi narkoba, terutama di kalangan anak-anak muda nih yang gencar sekali. Bukan cuma anak muda sekelas remaja aja, tapi juga sampai anak-anak sekelas balita, TK, SD. Sungguh memprihatinkan pemirsa. Kita akan bahas bersama dengan Wakil Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur dari fraksi Gerindra untuk Dapil 12 Bojonegoro dan Tuban, yaitu Bapak Haji Budiono SOS MAP. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Mbak Dimas. Ini kalau kita bicara narkoba kayak nggak ada habisnya ya Pak ya. Habisnya, Pak. Capek banget saya ya. Pak melihatnya pemberitaan di televisi, di layar kaca. Selalu ada penangkapan bandar narkoba, selalu ada penangkapan atau penyitaan barang bukti. Banyak sekali begitu Pak. Tapi ternyata di dalam perda yang mungkin salah satu inisiatornya juga jenengan ya, karena jenengan dua periode betul? Dua periode di Komisi A DPRD Jawa Timur, pemirsa. Ini sekaligus menginisiasi yang tadi ya, Perda Jatim nomor 10 tahun 2020 tentang narkotika tadi. Di sini disebutkan elemen orang tua dan juga keluarga ini adalah penting banget nih Pak. Penting banget. Nah, seberapa pentingnya sih Pak sebenarnya keluarga, kemudian orang tua ini bisa menjadi salah satu yang dijadikan sebagai alat pendeteksi dini nih Pak dalam perda ini? Terima kasih Mbak, tadi betul sekali bahwa narkoba ini menjadi atensi kita bersama. Jadi saya setuju sekali pendapat Mbak Dimas tadi bahwa bagaimana penanganan narkoba ini tidak ada henti-hentinya. Terus walaupun kita sudah semaksimal mungkin undang-undangnya ada sampai perdanya di Jawa Timur, kesungguhannya harus membuat perda. Karena memang bagaimana peredaran narkoba ini dampaknya yang sangat luar biasa, harus segera kita atasi. Kenapa ke orang tua Mbak yang perlu kita perankan yang sangat luar biasa? Karena memang waktu yang terbanyak di anak-anak remaja, anak-anak semuanya ini memang banyaknya di keluarga, terutama ibu. Jadi makanya peran orang tua ini sangat berperan sekali untuk menanggulangi narkoba. Jadi yang kedua bahwa deteksi dini kepada orang tua, khususnya ibu, ini harus kita tingkatkan, maksimalkan supaya anak-anak kita ini khususnya di Jawa Timur tidak terjangkit oleh narkoba. Makanya peran orang tua sekali lagi, terutama ibu, ini sangat dibutuhkan oleh pemerintah. Tidak cukup hanya pemerintah daerah, tidak cukup hanya dari kepolisian, dari lembaga yang lain, semuanya tetap kita berperan. Tapi peran yang paling utama memang adalah dari orang tua. Baik. Itulah yang menjadi ujung tombak kita untuk penanggulangan narkoba ini. Iya, artinya sejak tahun 2022 ketika perda tersebut disahkan alias didok gitu ya oleh Ketua DPRD Jatim ini tidak menjadi perdebatan banyak pihak Pak ya. Segitu urgensinya kan Pak? Tidak ada, karena memang turunan undang-undang sudah ada. Ketika perdanya ini untuk menanggulangi khususnya di Jawa Timur kita cetuskan, kita bentuk, semuanya gayung bersambut, semuanya mendukung. Segera perda segera kita putuskan, perda segera kita sahkan agar supaya pemerintah provinsi khususnya DPR juga bisa ikut berperan untuk penanggulangan narkoba di Jawa Timur. Langkah konkret apa kemudian Pak sejak tahun 2022 itu sampai sekarang ini, apakah DPRD Jawa Timur juga ikut melibatkan orang tua ini dalam langkah konkret yang seperti apa nih Pak? Yang pertama, kita punya program namanya sosialisasi. Hampir di semua dapil kita tampil, sering mengumpulkan tokoh masyarakat,
sering kita mengumpulkan LSM, sering kita berkolaborasi dengan pihak-pihak keamanan. Karena getolnya di Jawa Timur untuk segera kita berantas masalah narkoba ini, sehingga sampai di programnya DPR ini sosialisasi ini dimasukkanlah untuk penanggulangan narkoba. Termasuk ibu-ibu Pak yang jadi audiens. Termasuk ibu-ibu audiens. Ini juga harus kita libatkan semuanya. Memang betul sekali Mbak Simas, memang ibu-ibu inilah, peran ibu-ibu inilah yang memang sangat perlu kita harapkan untuk segera memaksimalkan bagaimana peran anak-anaknya mereka yang di keluarga ini, yang paling ngerti nomor satu adalah ibu. Karena sering di rumah. Kalau bapak mungkin karena kesibukannya mencari pekerjaan atau mengambil kerja, ibulah memang yang harus lebih tahu duluan bagaimana perkembangan anak secara dini. Kalau bisa dua-duanya juga ikut dilibatkan. Dua-duanya gitu, harus dilibatkan, ya. Biar, perannya tetap nomor satu ibu. Ibu, karena ibu sebagai pendidik di rumah. Pendidik gitu ya? di rumah, iya. Baik. Kemudian apa Pak yang ditransfer ilmunya nih kepada ibu-ibu yang menjadi audiens sosialisasi dari DPRD Jawa Timur terkait dengan pencegahan narkoba untuk kalangan anak muda ini Pak? Yang pertama tentunya lingkungan teman bergaul. Ini orang tua harus tahu siapa bergaulnya anak-anak. Nomor satu harus tahu siapa dia sering bergaul, terutama anak remaja. Kalau bergaulnya ini insya Allah orangnya baik, tentunya ini akan berdampak baik. Tapi kalau lingkungannya dia sering kumpul dengan seseorang atau lingkungannya yang tanda kutip kurang baik, pasti dia akan terjangkit. Makanya nomor satu, dia orang tua harus mengingatkan atau melihat siapa yang sering kamu ajak komunikasi, siapa yang sering kamu ajak interaksi. Itulah nanti akan ketemu bahwa ternyata yang diajak interaksi, yang diajak ketemu, ini orang baik atau anak baik. Insya Allah tetap akan baik. Tapi banyak banget juga di luar sana, ini yang mengatakan, bahkan ada penelitiannya nih Pak, sebenarnya ketika anak muda ini menggunakan narkoba, itu bukan cuma karena lingkungan saja Pak, tapi juga karena kondisi rumah yang mungkin tidak baik-baik saja gitu Pak. Rumah tangga orang tuanya kurang harmonis, begitu, sehingga anaknya terlibat yang namanya narkoba dan lain sebagainya. Itu artinya sebenarnya kan yang diedukasi itu bukan hanya anaknya saja, tapi juga orang tuanya juga. Orang tuanya juga. Jadi yang tadi yang pertama, yang kedua memang peran orang tua, kedua orang tua ini juga harus sangat memberi contoh kepada anak-anak. Contoh. Yang ketiga tentunya keharmonisan rumah tangga juga menjadi salah satu acuan. Bagaimana hubungan rumah tangga, bagaimana ketentraman di keluarga. Kalau keluarganya itu, mohon maaf tanda kutip, sering bertengkar atau mungkin mohon maaf bubar, cekcok terus, akhirnya anak berpengaruh mentalnya. Larinya mesti dia akan keluar dari suasana yang tidak nyaman. Makanya faktor yang kedua juga tenangnya di rumah tangga itulah juga sangat berperan sekali Mbak Simas. Saya setuju sekali. Jadi jangan sampai orang tua menjadi panutan anak. Ini juga menjadi, walaupun dia tidak memakai narkoba, tapi keharmonisan keluarga ini juga sangat berperan sekali. Betul. Kemudian berarti perlu juga nih ya Pak ya, ada mungkin gitu ke depannya edukasi ataupun semacam kursus begitu Pak untuk para orang tua ini agar bisa lebih siap lagi menghadapi anak itu, bagaimana caranya bonding gitu, Pak. Jadi juga selain kursus-kursus memang peran orang tua di dalam lingkungan masyarakat, mungkin mengikuti kegiatan-kegiatan sosial, mengikuti pengajian, mengikuti dan yang lain-lain, sehingga memang dia juga perlu mendapatkan sesuatu itu, sehingga peran orang tua ini benar-benar sangat dibutuhkan oleh anak tersebut. Iya benar sekali pemirsa, ikut kegiatan sosial supaya nggak kudet ya, kurang update situasi. Iya betul. Nanti jangan-jangan anaknya ikut pergaulan yang aneh-aneh, orang tuanya nggak tahu. Nggak tahu. Karena, apa itu? Karena nggak tahu ya. Karena nggak tahu tadi. Ini berarti apa yang perlu Pak ya? Jadi perhatian bagi para orang tua nih Pak. Ya tadi bahwa tokoh-tokoh masyarakat segera kita gandeng. Selama ini kita sudah termasuk tokoh masyarakat mungkin di dunia pendidikan, masalah pengajian, masalah segala sesuatu tokoh-tokoh masyarakat kita perankan supaya ikut tampil, ikut partisipasi, ikut memiliki Jawa Timur supaya keluarga ini tetap menjadi harmonis. Jadi memang peran
lingkungan juga disiapkan, termasuk tokoh masyarakat. Jadi termasuk tokoh agama. Tokoh agama apapun ini juga menjadi peran untuk mengundang mungkin dalam kegiatan hari-hari besar, untuk menyadarkan orang tua, untuk supaya apa, ketika kegiatan-kegiatan keagamaan ini juga sangat penting sekali. Betul. Kepada untuk mengisi kegiatan pengetahuan kepada orang tua. Intinya nggak muluk-muluk dulu ngomongin soal jangan dekati narkoba, tapi lebih ke ayo dekat dulu sama anak. Sama anak. Gitu. Oke deh pemirsa, kita bahas lagi di segmen berikutnya, tetap bersama kami. Peran dari tokoh agama, pemirsa, dan juga dari tokoh masyarakat ini diperlukan untuk merangkul para orang tua, karena biasanya ketika tokoh agama ataupun tokoh masyarakat yang berbicara itu sepertinya atau seringnya ini lebih didengarkan begitu daripada mungkin tetangga atau guru-guru di sekolahan, karena mungkin yang disasar adalah terkait dengan emosionalnya. Emosionalnya ini disasar supaya orang tua ini lebih dekat dulu nih sama anak. Karena ketika anak itu sudah dekat dengan orang tuanya, apapun akan dia ceritakan. Itu ya Pak ya? Iya, sangat setuju sekali. Jadi memang peran orang tua adalah nomor satu. Sangat dibutuhkan pada psikologis anak. Nomor satu adalah orang tua yang bagaimana menjadi tanda kutip dia kangen segera pulang, kangen orang tuanya, mungkin karena mungkin nyamannya dengan ibu mungkin atau bapak, dia mau kemana-mana itu segera pengen pulang. Di sekolahan pun dia tidak mau campur, saya segera pengen ketemu ibu, karena memang nyaman, nyaman tadi. Tapi kalau tidak nyaman mungkin dia tidak mau pulang, sehingga mungkin dia akan terpengaruh yang lain. Jadi faktor orang tua itulah bagaimana membuat kenyamanan anak, supaya anak tentrem di rumah, walaupun di luar itu ada hiburan apa, nomor satu dia segera pulang, karena pengen ketemu orang tuanya. Berarti karakter yang bagaimana Pak yang harus dipunya oleh orang tua nih Pak, biar anak itu lengket sama orang tuanya? Iya, yang pertama tentunya mesti adalah pengisian mental agama. Makanya orang tua sering mengajak anak-anaknya itu mungkin ke tempat-tempat sosial, mungkin diajari ke tokoh-tokoh agama apapun. Tidak harus diajari pergi ke mall, tidak harus diajari belanja, tapi untuk mentalnya itulah, mental anaknya ini mungkin dibawa ke mohon maaf mungkin ke kiai, ya, sehingga dia diajak pulang ini selalu mesti setelah dikasih siraman itu dia akan segera kembali ke pulang. Kemudian mungkin faktor untuk misi tentang ilmu psikologi, ya didatangkanlah pada orang tua. Teman-teman psikologi itu kan bisa juga untuk menghibur anak, untuk mengerti karakter anak itu harus diapakan. Gitu. Jadi tentunya banyak sekali, sehingga faktor orang tua lah segera kita mungkin sosialisasikan keberadaan. Betul, kerjasama lintas sektor juga penting banget Pak ya. Sekali, ya. Untuk lembaga pendidikan, sekolah anak sendiri itu seperti apa koordinasinya sama orang tua. Kemudian dari BNN sendiri. BNN juga, iya. Terus juga dari kepolisian, selaku mitra kerjanya dengan juga dinas pendidikan, dinas sosial, banyak sekali pokoknya elemen-elemen yang dilibatkan dalam hal ini. Apakah itu sudah berjalan dengan baik Pak di Jawa Timur? Alhamdulillah di Jawa Timur segala elemen semuanya sudah kita berikan anggaran. Semuanya sudah, karena untuk kepentingan kita bersama. Anggarannya sudah, BNN, kemudian sekolah-sekolah, ini kita ada anggaran sosialisasi untuk itu penanggulangan. Faktor guru juga sekian persen juga sangat dibutuhkan. Tapi faktor guru tentunya juga ketika ada perkembangan anak, ini juga harus koordinasi dengan orang tua. Kalau ada ini segera diatasi, insya Allah narkoba di Jawa Timur akan segera kita atasi. Amin. Efisiensi Pak, ini berpengaruh nggak terhadap anggaran sosialisasi? Untuk efisiensi tidak pengaruh. Nggak pengaruh ya Pak? Tidak pengaruh untuk penanggulangan, tetap untuk berjalan. Sebagaimana mestinya. Sebagaimana mestinya. Baik, terkait dengan regulasi tadi Pak, Perda Jarim nomor 10 tahun 2022, ketika teman-teman dari DPRD Jawa Timur, terutama di Komisi A sendiri ini merumuskan kebijakan tersebut atau perda tersebut, ini seperti apa sih Pak prosesnya Pak? Jadi alhamdulillah proses Perda
nomor 10 2002 tentang narkoba, memang di semua fraksi, di semua lini ini tidak ada mengalami kendala. Karena memang turunannya di undang-undang sudah ada. Kemudian yang kedua, memang gaut sambut. Semuanya kepengen memang segera cepat-cepat untuk perda narkoba di Jawa Timur segera kita sahkan. Jadi tidak ada perdebatan. Semuanya segera memberikan masukan, supaya memang ketika seluruh instansi terkait, seluruh elemen masyarakat yang menginginkan Jawa Timur bersih dari narkoba, semuanya menghendaki secepatnya perda ini segera disahkan. Tapi alhamdulillah tidak ada kendala. Lancar semuanya. Baik, karena saking sedarurat itu pemirsa, narkoba sudah menjangkit masyarakat seluruh elemen saya bilang, karena bahkan Bapak ada di suatu wilayah, saya tidak bisa bilang di Indonesia atau di Jawa Timur begitu Pak, bahkan ibunya sendiri itu sedang menyusui konsumsi narkoba. Otomatis itu kan akan membahayakan bagi anak yang disusui gitu Pak ya. Betul sekali. Nah sementara itu Pak, narkoba ini masih dijadikan sebagai apa ya, ibarat kata suplemen untuk para ibu ini, oknum, saya bilang oknum ibu ya, oknum ibu ini untuk bisa entah itu berkegiatan dengan baik atau menghilangkan stres dari kehidupan rumah tangga yang membebani begitu. Terus juga ada yang mengatakan bahwa peredaran narkoba ini sudah masuk ke elemen rumah tangga dan para orang tua ini, entah ibu atau entah istri ataupun suami, itu menjadi bandarnya Pak, atau penyalurnya gitu Pak. Nah itu bagaimana? Jadi memang begitu kompleksnya peredaran, mohon maaf, bandar-bandar itu menggunakan segala cara. Jadi selaku pemerintah, selaku badan-badan narkotika, bagaimana ikut menanggulangi, semuanya juga sudah mulai menyisir bagaimana peran-peran seorang tokoh masyarakat, termasuk psikolog, pemerintah, karena sudah terlalu masifnya lah pengedaran ini, termasuk tadi disebutkan Mbak Simas. Inilah menjadi tanggung jawab kita bersama, harus tetap anggarannya dimaksimalkan, kemudian perannya dimaksimalkan, kemudian sosialisasi juga harus dimaksimalkan, termasuk DPR setiap reses kegiatan dengan masyarakat juga jangan lupa perda tentang narkoba ini juga harus disampaikan kepada masyarakat bahayanya. Inilah sekarang karena ini menjadi domainnya kita bersama. Betul. Tapi kenapa sih Pak anak kecil ataupun remaja begitu Pak ya, yang begitu sering dicekoki dalam tanda kutip narkoba ini Pak? Jadi mohon maaf, memang ada oknum bandar ini yang lebih masif, dia akan menggunakan orang tua, itu yang pertama. Karena mungkin orang tua ini lagi problem keluarga, yang pertama. Atau mungkin orang tua ini lagi kesulitan ekonomi, sehingga dia harus dimanfaatkan oleh bandar-bandar itu, tidak tahu bahayanya, resikonya, kadang-kadang anaknya juga dilibatkan untuk menjadi bandar. Nah inilah yang jadi kurir ya? Jadi kurir ini yang menjadi apa ya kita ini prihatin kita bersama-sama. Nah ini bagaimana tentunya inilah peran tokoh masyarakat khususnya para pemuka agama di semua agama. Tolonglah ini digencarkan bagaimana penyampaian, karena semua masyarakat ini kalau dengan tokoh agama dia akan makmur, dia akan pengisian rohani itu akan lebih cepat kepada supaya orang itu terhindar. Mungkin kalau dengan olahraga, dengan kesibukan mungkin masih belum mengena, mungkin dengan tokoh-tokoh agama inilah yang bisa menyentuh keberadaan orang-orang tersebut. Itu yang jenengan suarakan di Komisi A, lebih mendekatkan diri selain kepada orang tua juga kepada tokoh-tokoh agama yang dilibatkan begitu Pak? Tokoh agama harus dilibatkan karena perkembangan masyarakat tentunya ini juga dia akan punya tokoh-tokoh agama yang sangat disegani. Ketika dia ngomong apa, bahayanya apa, dia akan lebih sungkan, dia akan lebih hormat daripada mungkin dengan tokoh yang lain. Peran itulah yang sekarang. Bahkan di Jawa Timur juga ini ya Pak, lekat sekali dengan istilah derek kiai. Derek kiai. Apa kata kiai? Apa kata kiai? Langsung diiyakan. Dawuhe Pak Yai gini. Pulang pun dia langsung kadang-kadang enggak melihat kiri kanan, langsung pulang.
Baik, kalau begitu, sebegitu apa ya besarnya atau pentingnya gitu ya suara-suara dari tokoh agama Agama. maupun tokoh masyarakat Ya. sehingga dilibatkan oleh Komisi A DPRD Hmm. Jawa Timur. Kita akan membahasnya lagi pemirsa sesaat lagi. Nah, sebagaimana yang sudah saya sampaikan sebelumnya pemirsa bahwa Jawa Timur tuh punya satu istilah menarik atau slogan menarik yaitu apa jari kiai, opo jari kiai atau santri nderek kiai begitu ya Iya, Pak ya. iya, Ini santri kalau nderek. misalkan di Jawa Barat sana anak-anak yang terlibat narkoba masuk ke barak Pak. Oh iya, 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 iya. Kalau misalkan anak-anak di Jawa Timur apakah harus masuk ke ponpes nih Pak? Iya. Jadi memang di Jawa Timur sekarang ini yang lebih tren adalah masuk ke ponpes. Lebih masuk ke ponpes karena lingkungan di ponpes mayoritas dia berada di sana. Ini juga menjadi peran kita. Kadang-kadang orang tua ini kalau di ponpes anaknya tentrem bersama Pak Yai. Benar tadi disampaikan di Jawa Timur memang ada istilah santri nderek Yai. Yeah. Nah itulah sekarang yang menjadi tren kita. Baik, santri nderek kiai ini yang menjadi apa ya, satu harapan mungkin ya Iya. bagi orang tua yang sudah kehilangan apa kesabaran, Iya, iya, iya. kesabaran atau sudah bingung lagi, sudah hopeless nggak tahu bagaimana caranya, akhirnya ya memasukkan anaknya ke pondok pesantren. Tapi bukan artinya bahwa gimana ya Pak, kadang tuh gara-gara anak nakal dimasukkan ke ponpes, jadi konotasinya ponpes tuh jadi jelek gitu loh Pak, karena wah orang tuanya amit-amit tidak bisa mendidik anaknya, jadi udah diserahkan ke ponpes aja deh gitu. Memang sebagian masyarakat juga demikian, tapi sebetulnya tidak lah. Karena ini juga sangat peran orang tua, mungkin karena dia kesibukan, karena dia memang kurang bisa memantau dengan anak, karena dia lebih percaya di ponpes ada Pak Yai, idola dan harapannya keluarga, sehingga dia titip Pak Yai titip anak saya. Dan tidak semuanya yang dititipkan itu mesti dia mohon maaf konotasinya jelek, tidak lah. Semuanya juga ada yang baik juga, ada yang ya mungkin ada sebagian juga ada yang memang nakal harus dimasukkan di sana. Tapi rata-rata mayoritas masih baik lah. Soalnya jadi bahan takut-takutan anak-anak gitu Pak biasanya. Ayo, nakal nggak? Kalau nakal masukkan pondok. Nakal masukin pondok kayak gitu loh Pak. Jadi harapannya sebenarnya pemirsa bahwa memang mungkin baik begitu ya ketika anak-anak yang dalam tanda kutip harus diperlakukan dengan khusus, treatment khusus alias penyintas narkoba tadi itu dimasukkan ke pondok pesantren supaya bisa menemukan hidayah gitu. Tapi ya jangan dijadikan sebagai ini pemirsa apa namanya label negatif, label negatif di masyarakat. Kadang-kadang orang tua ini memudahkan saja ketika anaknya nakal ini mesti takut-takuti di Jawa Timur ini. Kalau di Jawa Barat nanti kamu tak masukkan barat. Tapi kalau di Jawa Timur memang ada untuk menakut-nakuti itu. Tapi ini untuk tidak dikebiahuya semuanya begitu tidak, Mbak. Jadi memang lebih simpelnya aja. Kadang-kadang dia spontan. Kamu kalau nakal tak ikutkan Pak Yai ya. Orang tua akan berpikir secara cepat dan karena juga positif. Kamu kalau nakal tak ikutkan Kiai A. Kadang-kadang demikian juga ada. Itu nanti akan ada edaran atau regulasinya nggak sih Pak ke depannya Pak? Karena semakin banyaknya nih orang tua ini merasa puas begitu ketika atau lega begitu ketika memasukkan anaknya ke dalam suatu lembaga pendidikan berbasis agama. Ini tadi untuk mencegah anak-anaknya dari narkoba nih Pak. Karena kan di dalam pondok pesantren kan isinya insya Allah adalah orang-orang yang baik semua. Karakternya, akhlaknya, lingkungannya, semuanya terkontrol sama Pak Yai. Pak Yai. Tapi yang poin kita sebagai orang tua juga pengennya anaknya mendapat hidayah, masa dimasukkanlah pondok. Kemudian kita juga akan ada programnya Pak Presiden yang luar biasa. Apa itu Pak? Sekolah rakyat. Okay. Sekolah rakyat ini adalah insya Allah mungkin rata-rata di bulan Juli. Khusus Bojonegoro sudah akan launching. Oh sudah Pak? Sudah launching di bulan Juli, gedungnya sudah ada, anak didiknya sementara akan kita ambilkan dari lulusan SMP. Jadi yang nanti dimasukkan itu adalah sudah levelnya SMA. Dia langsung mukim di sana, seperti di pondok. Jadi paginya sekolah, kemudian
sorenya kegiatan mungkin apa, kemudian malamnya tidurnya juga di komplek itu. Jadi sangat luar biasa programnya Pak Prabowo, sekolah rakyat ini. Wah, ini menarik nih. Iya menarik. Jadi insya Allah Juli ini sudah launching di Bojonegoro. Juli ini bulan Juni depan. ini? Juli. Ya, bulan depan. Oke, baiklah. Berarti di bulan Juli nanti atau di bulan Juli ini ya, pemirsa, ini akan launching. Oh, sudah launching berarti ya? Juli sudah launching. Sudah launching. Yang namanya tadi, pemirsa, sekolah rakyat yang mendukung adanya pencegahan peredaran narkoba di Jawa Timur, terutama di dapilnya jenengan ya. Jenengan kita masukkan selain pondok-pondok juga ada sekolah rakyat. Kurikulum apa Pak yang diberikan di sekolah rakyat ini Pak? Kurikulumnya hampir sama, cuma memang bedanya memang kalau di sekolah umum itu tidak mungkin, tidak mondok, tapi ini sekarang mondok. Dia nanti makannya juga disiapkan di situ, kemudian pakaiannya, alat tulis, seluruh kegiatan yang dibutuhkan oleh siswa ini dibiayai negara. Jadi gratis, tidak ada biayanya. Baik. Enak dong ya? Enak juga. Enak ini para orang tua di Bojonegoro Tuban kalau gitu ya? Iya. Oke, terus udah gitu Pak, terkait dengan tadi sekolah rakyat yang menjadi salah satu alat penguat dari mungkin saja Perda ini tadi Pak, Perda nomor 10 tahun 2022 di mana pencegahan narkotika dan juga narkoba, di mana melibatkan orang tua dan keluarga sebagai elemen terpenting untuk pendeteksi dini. Ini boleh disampaikan juga nih Pak kepada pemirsa saat ini yang melihat, di mana yang melihat ini adalah orang tua muda. Apa yang bisa dikenali ketika anak ini memakai narkoba Pak, yang perlu diwaspadai gitu Pak? Jadi sekali lagi himbauan kami kepada khususnya orang tua untuk segera deteksi dini lah untuk anak-anaknya, karena bapak ibulah yang perlu sangat tahu, yang dekat dengan anak-anaknya. Itu yang pertama. Yang kedua, segala perkembangan apa yang terjadi di anaknya segera dideteksi dini, karena minimal setelah dia pakai narkoba, yang pertama mesti yang segera deteksi dia ini mesti susah tidur. Susah tidur. Dia melek, tidak mau tidur semalam karena dia pakai narkoba. Ini harus tahu sebenarnya. Harus tahu. Kemudian yang kedua, sudah mulai berani berani sama orang tua. Istilahnya umpama melorok gitu. Dikasih tahu melorok. Iya. Nah, walaupun dia tidak ngomong tapi membantah gitu ya Pak ya. Membantah dengan gerakan mata. Melototi orang tua. Nah, kemudian yang ketiga, kalau perubahan-perubahan itu segera dideteksi, insya Allah nanti pemerintahan juga akan ikut andil bagaimana membantu supaya setelah kejadian ini bisa segera kita atasi. Jadi sekali lagi peran orang tua lah Mbak Simas yang perlu tahu sedini mungkin tentang keberadaan perkembangan anak-anaknya. Kemudian bagaimana penanganan terhadap anak-anak yang sudah terkena narkoba ini Pak? Apakah ada kerjasama begitu Pak dengan Rumah Sakit Jiwa Menur yang punya Provinsi Jawa Timur itu? Jadi kalau sudah kena, kita sudah menyiapkan ada kerjasama dengan Rumah Sakit Jiwa, kemudian ada instansi yang menangani masalah sedini mungkin untuk karena dia supaya semacam di karantina atau semacam untuk pencegahan dini karena dia sudah kena. Mungkin ada satu teori yang diterapkan oleh dokter-dokter kesehatan itulah yang sekarang sudah kita kerjasamakan kepada orang tua, dan pemerintah khususnya DPR juga akan membantu memberikan jalan yang terbaik sehingga pemberantasan narkoba khususnya di Jawa Timur ini bisa masif dan maksimal kita tangani bersama. Anggarannya aman Pak untuk kerjasama sama RSUD? Insya Allah anggarannya aman. Kita selalu mengawal untuk anggaran masalah narkoba. Semua instansi kita sudah komitmen jangan diutak-utik. Walaupun kita efisien, tapi karena selain pelayanan publik dan masalah penanggulangan narkoba tetap harus kita lindungi.
The best. Yes. Pak Budiono the best. Terima Yes. kasih Pak Budiono udah bincang-bincang sama kami di Makasih, podcast Mas. ini ya Pak Ya. Budiono. Jadi pemirsa ya terkait dengan narkoba ini memang lagi-lagi permasalahan kita bersama, tapi kali ini sesuai dengan undang-undang atau perda dari Jawa Timur nomor 10 tahun 2022 itu, di mana orang tua dan juga keluarga merupakan elemen penting alias fondasi, karena memang keluarga itu adalah unit organisasi terkecil di masyarakat dan kerap bersinggungan, paling banyak waktunya adalah dengan anak-anak. Maka yang lebih digencarkan lagi adalah pendekatan dan juga edukasi kepada orang tua terkait dengan bahaya narkoba, deteksi dini anak-anak yang menggunakan narkoba, dan bagaimana penanganannya jika anaknya amit-amit udah kena atau kenalan narkoba gitu ya Pak ya. Saya Sima Prawira dan juga Pak Budiono dari fraksi Gerindra Wakil Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur pamit, sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.